dan juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Bapak Kiai Haji Lukman Rifai, dan yang saya hormati seluruh pengurus, panitia, Bapak sekalian, Imam Masjid Musholla se-Kota Batam yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini menjelang siang kita akan berbincang-bincang tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan imam masjid dan musholla khusus Kota Batam. Dalam hal ini tentu leading sektor pembinaan keagamaan berada di Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama juga membina seluruh agama yang diakui di Indonesia ini, termasuk juga jelas agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan rumah ibadah, pelaksanaan ibadah menjadi perhatian khusus dari Kementerian Agama. Hal ini terbukti Bapak sekalian bahwa Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam mengeluarkan satu panduan yaitu keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 582 tahun 2017 tentang penetapan standar imam tetap masjid, tentang standar imam tetap masjid. Belum jauh membicarakan tentang masalah imam, saya ingin bicarakan sedikit tentang tipologi masjid. Kita memiliki aturan, ini yang sebenarnya kurang kita pahami, Bapak sekalian. Aturan tipologi masjid. Pertama, masjid negara atau disebut dengan Masjid Istiqlal, ya. Masjid negara. Masjid negara itu Masjid Istiqlal itu hanya ada satu di setiap negara. Setelah itu ada namanya Masjid Raya. Masjid Raya itu tingkat provinsi. Itu hanya ada satu setiap provinsi, namanya Masjid Raya. Yang ketiga ada Masjid Agung. Masjid Agung itu adalah masjid tingkat kabupaten kota. Jadi di kabupaten kota hanya ada satu masjid yang disebut dengan Masjid Agung. Dan selanjutnya tingkat kecamatan disebut dengan masjid besar. Jadi setiap kecamatan ada masjid besar. Di tingkat kelurahan itu namanya masjid jami. Jadi kalau ada masjid jami itu hanya ada satu tingkat kelurahan. Jadi tidak boleh ada dua masjid jami dalam satu kelurahan sebenarnya. Nah, kita ini kan banyak itu. Itu tipologi masjid itu harus jelas itu. Nanti baru di bawahnya ada masjid rukun tetangga atau masjid publik namanya, Pak. Itulah masjid kita biasa, bukan masjid kelurahan tapi masjid di RW. Ada di satu daerah masjid RW-nya banyak, ya kan? Ada juga masjid raya. Masjid raya itu seharusnya satu setiap provinsi. Kita ini terlanjur dulu di Baitur Rahman jadi masjid raya, Baitul Sakur jadi masjid raya, gitu ya. Padahal Bapak sekalian kalau bicara tipologi masjid, masjid raya itu hanya ada di satu provinsi, tidak ada yang lainnya. Ya, masjid jami juga demikian halnya, Pak. Ini mau kita susun kembali karena di Batam ini ada, kalau data SIMAS ya, sistem manajemen masjid, itu 1.505 masjid dan musholla se-Kota Batam. Nah, yang sudah masuk dalam ada statistiknya. Jadi Bapak sekalian bisa ngecek itu, Pak, masjid Bapak itu masuk nggak dalam data SIMAS di Kementerian Agama. Jadi data SIMAS itu di Kementerian Agama bisa dicek, Pak. Nanti situ ada foto 4 sisi, ada nomor statistiknya di seluruh Indonesia. Jadi ada data SIMAS masuk di Batam ini. Dan itu tercatat adalah 1.505. Ada
sekitar 200 atau 300 diantaranya itu musola, termasuk yang kecil-kecil lah, yang di perkantoran gitu ya. Itu kalau dia mendaftar ke kita tetap mendapatkan nomor registrasi. Karena untuk mendapatkan nomor registrasi itu yang penting dia ada titik koordinatnya, ada foto 4 sisinya, dia tidak minta legalitas lahan. Legalitas lahan dia tak minta. Ya, ruli pun boleh. Yang penting dia bisa ada titik koordinatnya. Ya gitu, ada foto 4 sisi. Tujuannya adalah kita tidak membedakan, ingin melihat seluruhnya jumlah masjid musola se-Indonesia itu berapa gitu. Ya, itu Bapak sekalian. Lanjut Mas. Terus Mas. Nah, ini pemerintah, saya katakan sekali lagi, Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat keputusan nomor 582 tahun 2017 tentang penetapan imam, ya, imam tetap masjid. Jadi ada aturan Pak. Jadi Bapak sekalian diangkat itu harus punya aturan Pak. Dan juga harus kompetensinya. Ini kita akan bicara kompetensi. Harus bicara kompetensi dan ada aturannya dan dilindungi. Jadi tidak semena-mena. Ada satu masjid begitu giliran berganti pengurus, dia ingin mengganti imam. Wah, itu polemik terjadi Pak, banyak terjadi dan banyak laporan masuk ke saya. Iya. Begitu pengurus masjid berganti, imam mau diganti pula. Iya Pak. Itu ada, tak tahulah apa sentimen atau apa gitu ya. Kita tidak ngerti juga. Padahal saya kira imam ini sudah bekerja luar biasa lah imam kita nih. Benar, karena saya termasuk pengurus masjid ya, ketua masjid. Saya lihat imam-imam kita ini apalagi di Batam itu jarang ada yang, ya walaupun ada bekerja tambahan di luar jadi imam, tapi rata-rata cuma masjid dengan TPQ. Masjid TPQ, masjid TPQ. Tidak, itu rata-rata seperti itu. Yang kerja ngajar di luar atau kerja lain itu jarang Pak. Sedikit lah, tak banyak. Tapi yang banyak itu adalah yang dia full di situ. Rumah masjid TPQ, rumah masjid TPQ, itulah. Mutarnya situ aja tuh. Puluhan tahun Pak. Benar. Dan itu happy aja tuh. Betul. Tapi happy begitu kalau dia punya uang banyak, itu dicurigai oleh masyarakat. Bener. Saya harus klarifikasi. Sampai saya kan ketua masjid Pak. Ada orang datang, Pak Jul, itu imam kita tuh Pak Jul pernah selidikin. Saya bilang apa? Dia punya rumah di sana. Terus saya bilang, ini kemarin berangkat umroh, bawa ininya orang tuanya. Dia kira gitu kan? Ya, ini gimana? Kata dia gitu. Ya maksud Bapak apa? Saya bilang, kalau uang masjid nggak ada dengan dia, apa ini korupsinya? Saya gituin. Bapak curiga apa? Saya bilang. Bapak curiga apa? Saya bilang. Dia pemegang duit tidak, hanya sekedar direktur TPQ. Direktur TPQ itu juga punya bendahara, ada keuangannya. Diangkat oleh yayasan. Saya bisa ngecek kapanpun berapa saldo uang TPQ. Walaupun TPQ kami itu ya saldonya lumayan gitu ya. Betul Pak. Jadi Bapak curiga yang mana? Saya bilang korupsinya. Enggak Pak, kok bisa gitu? Saya bilang inilah Bapak harus yakin. Saya bilang, apa imam masjid itu hidupnya berkah. Benar Pak. Hidupnya berkah, saya bilang. Jadi kalau udah bicara berkah, bukan bicara banyak duit. Bicara keberkahan itu bicara apapun yang dia mau dapat. Malam dia bangun doa, besok pagi dia dapat. Tahu saya coba deh. Benar Pak. Iya. Itu hebatnya imam itu. Luar biasanya imam dari situ Pak. Orang saya 9 tahun ngurusin masjid. Oh iya, nggak ada kerja waktu itu Pak. 9 tahun ngurusin masjid itu, pokoknya pagi jam 7 keluar dari rumah, macam orang kantoran. Kemana? Ke masjid duha. Salat duha Pak. Iya. Itu istimewanya. Jadi saya bilang sama dia, Bapak gak usah curiga, imam masjid itu berkah Pak. Dan ternyata memang benar.
Ternyata memang benar, saya telusuri, dia ada yang dia berangkat umroh, ada donaturnya dari Singapura. Iya, datang dari Singapura. Dari Singapura itu, orang tua itu tinggal di komplek saya. Ya imamnya ngajar ngaji di situ. Dia baru pindah, mualaf gitu ya, ngajar ngaji. Nah, anak-anaknya Singapura tuh senang karena bapaknya sekarang tuh udah nggak liar lagi gitu. Dulu waktu masuk Batam tuh liar, kerja cari amoy gitu ya. Sekarang dia jadi mualaf, dibimbing oleh ustadz ini. Nah, ustadz ini membimbing kan tidak pernah mikirkan itu dia dalam syair ini ya tadi ya, syair masnya itu, himne itu. Nah, mengabdi itu kan keikhlasan. Jadi tidak pernah mikir ada yang ngasih dia duit, dan soalnya nggak pernah mikir, imam diajar sama dia. Tahu-tahu anaknya senang. Lah, Pak Ustadz mau apa? Kan ditanyain tuh, katanya ya kalau ada apa rezeki mau umroh, boleh kata dia, berangkatlah. Kan enak tuh. Jadi kalau imam itu banyak duit nggak usah dicurigain lah. Hidupnya berkah. Hidupnya berkah soalnya. Ya, Bapak. Ya, alhamdulillah. Karena ini kader masjid juga kan, sampai hari ini juga masih ketua masjid, tinggal di masjid dulunya. Benar Pak, saya tinggal di masjid itu 9 tahun. Dia tuh pindah ke rumah perumahan, jadi ketua masjid udah 15 tahun. Udah 2 kali buat surat pengunduran diri, tak ada yang mau ganti. Saya bilang sekali ini tidak ada, saya harus mundur diri. Dah 15 tahun. Jadi Bapak sekalian, nah oleh Kementerian Agama ini ditetapkan, ya, dilindungi imam ini. Salah satunya kalau pengertian umum, imam adalah seorang memiliki kemampuan memimpin sholat, berkhutbah dan membina umat yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat. Jadi imam itu tidak hanya cukup bisa memimpin sholat, itu dikatakan oleh Pak Lukman tadi. Ya, semua urusan keagama, semua Pak. Jangankan itu, orang mau nikah datang juga ke rumah imam. Nak poligami, nak siri-siri gitu ya. Datang juga ke rumah imam. Iya, Pak Imam, tolong Pak Imam, katanya kan. Nanti kami berzina Pak Imam. Wah, kan? Imam pun tidaklah lagi. Sibuklah imam kan. Wah, macam mana nih Pak, kata dia. Penghulu dadakan. Wah, buka kitab fikih. Wah, ada pula wali muhakam kan. Boleh. Oh enggak. Ini ilmunya, kalau pengalaman sih enggak. Saya enggak pernah nikahin orang. Ya, saya enggak pernah nikahin orang, jujur aja. Iya. Saya tahu gitu-gitu. Ya kan, buka apa ini gitu ya. Yang membolehkan. Nah, bukannya tak membolehkan, dicari jalan yang membolehkan. Jadi Bapak sekalian, bahwa imam itu bukan sekadar untuk memimpin sholat, tapi bisa berkhutbah dan hal lainnya. Ya, banyak hal yang memang bisa ditanyakan kepada kita. Maka ada standarisasi imam. Oleh Kementerian Agama ditetapkan standarisasi itu. Walaupun barangkali belumlah kita bisa memenuhi seluruh standarisasi itu, tapi paling tidak kita sudah mulai mendalami pemahaman, pengetahuan tentang agama. Karena tempat orang bertanya. Maka ketika ada seleksi imam untuk sebuah masjid, masjid besar terutamanya, masjid di tengah perumahan dalam tanda kutip mewah, itu mereka ingin ada standarisasi. Ini standarisasi Bapak sekalian. Walaupun saya katakan itu tidak semua, karena masih banyak juga masjid kita ini yang imamnya lillahi ta'ala juga. Kan gitu, masih ada juga yang lillahi ta'ala. Nah, ya kemarin itu pernah saya berdebat dengan pengurus masjid itu. Gara-gara ya imamnya dibayar, istilahnya mohon maaf ya, bukan dibayar ya, diberi isyarah lah. Tidak standar, menurut saya tidak wajar. Sangat tidak wajar. Nah, sangat tidak wajar, karena dia yang ngangkat imam tapi diberi isyarah tidak wajar, itu tentu juga keberatan kan gitu. Keberatan. Orangnya lapor ke saya, Pak, imam kami ini Pak, pernah kemarin zuhur dia nggak ada, asar nggak ada, kan gitu. Jadi saya tanyain, kalian kasih berapa isyarahnya? Ada tuh, oh lumayan Pak, berapa? 600.000. Lah,
Masa dia bilang 600.000 lumayan? Hari begini, woi. Hari begini bos, 600.000. Gojek lah dia. Benar Pak, tentu pasti cari sampingan. Anak 3 mau makan apa? Masa dia bilang lumayan? Ini mindset pengurus ini harus ini kan juga nih. Benar, mindset pengurus itu. Oke, saya bilang, Pak, Bapak kerja di mana? Di Bandarmon. Berapa gaji Bapak? 1 bulan? 8 juta. Nah, sekarang ini, anak Bapak punya berapa? 2. Saya balik. Sekarang imam Bapak itu kerja di Bandarmon dengan gaji 8 juta. Bapak jadi imam dengan gaji 600.000, sanggup? Saya gituin, sanggup Pak? Oh jelas gak sanggup Pak. Apa bedanya Bapak dengan dia? Bapak makan, dia juga makan. Bapak punya anak, dia punya anak juga. Bedanya apa? Itu Pak. Jadi mindset pengurus itu harus diinikan dulu ya. Makanya saya ketika sama Pak Yai Lukman tuh disuruh untuk nyeleksi imam, itu dulu kita tanya berapa mau dikasih. Ya kan, sama Pak. Tanya Pak Yai Lukman. Kalau nyeleksi imam kami, pasti kami tanya itu dulu. Mau dikasih berapa? Nah, baru kita tetapkan standarnya. Kan gitu Pak. Maka kalau pemerintah, ada standar pemerintah. Tapi kami tanya, kalau standar pemerintah itu standarnya gaji paling besar itu siapa di situ? Oh, yang profesional Pak. Profesionalnya kriteria seperti apa? Oh, dokter. Gitu kan? Ada teknik sipil, itu profesional. Berapa? Itu paling gaji paling tinggi. Iya, letakkan imam di situ. Wah, gitu Pak. Ya. Nah, makanya Bapak sekalian juga harus meningkatkan kompetensi diri kita, Bapak sekalian, untuk bisa bukan hanya sekedar mimpin sholat, tapi juga bisa berkhutbah. Nah, ini juga jadi tugas kita, terutama yang daerah hinterland. Hinterland itu kalau udah imamnya keluar ke kota Batam, mau Jumatan itu tidak sempat balik, itu bakal orang pulau tak Jumatan. Iya, nggak akan Jumatan tuh Pak. Siapa bisa ganti coba? Karena kalau di pulau itu dia semua tuh, mulai dia azan, qomat, khotib, imam. Satu paket tuh, rek. Iya, ya paling tidak itu. Kalau ada anak-anak itu bisa azan dengan qomat, anak-anak itu lah yang bisa jadi Bilal. Tapi kalau tidak, satu paket Pak. Dan itu kejadian. Alhamdulillah kita di kota masih bagus lah gitu ya. Nah, yang kedua, masjid adalah bangunan rumah ibadah umat Islam yang digunakan untuk melaksanakan salat khatib, salat Jumat dan kegiatan hari besar Islam serta pusat dakwah umat Islam. Jadi oleh karena itu penggerak dakwah di masjid musola adalah imam. Penggerak dakwah Pak, buatlah kajian-kajian. Walaupun hanya membaca kitab atau buku lah. Kalau baca kitab kuning mungkin tak semua kita bisa. Tapi paling tidak kitab buku yang ada terjemahannya Pak, bacalah. Diumumkan kepada jamaah habis sholat zuhur ini, kita baca 1 ayat atau 1 hadis tentang masalah secara beruntun. Paling tidak ada ilmu juga dibawa oleh jamaah. Itu paling tidak lah. Jangan diam aja. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, doa, udah pulang. Paling tidak ada yang dibawa oleh jamaah. Nah, kita kan baru semangat itu kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada kultum zuhur, kultum asar. Wah, itu mau balik panen ini. Ya, pengalaman. 1 hari itu bisa 5 kali, ya boleh kayak Lukman. Iya. Saya sampai bilang beliau waktu sibuk naik-naiknya Covid, saya bilang, Pak Yai, kurangi jadwal. Saya dah kurangi jadwal ini, nanti kena Covid. Betul kena. Iya. Baik, standar imam tetap masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi kompetensi minimal seorang imam masjid sesuai dengan tipologi. Itu saya katakan tipologi. Jadi di aturan ini juga ditentukan, Bapak. Ditentukan kalau tipologi masjid negara itu imamnya pertama pendidikan minimal S1. Yang kedua hafiz 30 juz, itu masjid negara. Yang ketiga fasih. Fasih dan memiliki suara yang merdu. Nah,
seorang yang merdu. Dan yang keempat, memiliki pemahaman agama yang mumpuni, terutama tentang masalah fikih. Dan yang kelima, untuk masjid negara itu menguasai bahasa Arab dan salah satu bahasa asing. Kita Arab Melayu yang ada. Jadi standar masjid negara itu tinggi. Makanya semua kalau masjid besar, imam besar masjid negara itu rata-rata profesor. Kalau sekarang kan Profesor Nazaruddin Umar, ganti almarhum Profesor Mustafa Yakub ya. Itu ketua IPIM pertama untuk nasional. Lanjut Mas. Nah, persyaratan imam ini biasa. Ini yang saya baca di aturan, Pak. Kita bicara aturan. Persyaratan imam ini biasa, ya. Nah, yang saya ingin stressing Bapak sekalian, ada 6 dan 7 ya. 6 dan 7. 6, 7 ini pertama berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia tentu imam kita jangan jadi gunjingan, Pak. Saya masih mendapat laporan, mohon maaf. Ya. Masih mendapat gunjingan dari masyarakat tentang akhlak imam. Bukan hanya sekedar berpakaian, tapi juga bertutur kata. Ya, bertutur kata dan perilaku keseharian imam ini ditengok orang, dilihat orang, dinilai orang. Nah, jadi melakukan ya sesuatu yang sia-sia. Ya salah satu main gaple. Ya kan? Nah, salah satunya main gaple. Yang kedua, masih berpakaian yang kurang yang kurang sopan. Ya, kurang sopan dan menurut masyarakat tidak layak itu dipakai oleh seorang imam. Pakai celana pendek umpamanya. Ya kan, walaupun hanya depan rumah gitu ya, cuci mobil, ya kan, atau gotong royong gitu kan, masa imam gotong royong pakai celana pendek gitu ya. Nah, ya paling tidak kalaupun tak sarungan tuh pakai celana panjang atau training kan masih bagus gitu ya. Masih dianggap kita sopan gitu. Pakaian yang menutup aurat lah. Menutup aurat. Aurat ini secara umum ya laki-laki antara pusat dan lutut. Kan enggak wajarnya itu aja ditutup kan enggak mungkin ya. Nah, ada kewajaran-kewajaran. Itu yang saya ingin katakan berakhlak itu. Tutur kata kita, bahasa kita dengan orang tuh jadi nilai. Jangan kasar. Apalagi memaki, apalagi mengajak warga berantem, kelahi. Ya, mohon maaf ya. Masih ada yang sikap-sikap seperti itu masih. Apalagi ya hal-hal yang lain yang perbuatan sangat menjolok adalah ketika pergaulan ya dengan lawan jenis itu terlalu kurang menunjukkan sopan santun seorang ustadz, seorang imam atau seorang ulama. Itulah yang bisa merendahkan harga diri kita. Mohon dijaga Bapak sekalian, ya. Nah, yang ketujuh berpaham sunnah wal jamaah. Ini perlu diterjemahkan ini. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini Kementerian Agama menetapkan dalam keputusan Dirjen, Bapak sekalian. Ya, keputusan Dirjen Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Indonesia, umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak boleh ada imam yang pahamnya Syiah gitu ya. Ada pahamnya yang lain-lain gitu. Nah, karena kita Islam di Indonesia bermazhab Syafi'i mayoritas. Nah, bermazhab Syafi'i mayoritas, bawalah itu gitu. Ya. Bawalah itu. Jadi tidak lagi ada kita yang antara satu dengan yang lain, pemahaman yang berbeda masalah furu'iyah itu menjadi sesuatu yang mencuat, bahkan jadi permusuhan. Ini yang ingin saya sampaikan. Yang furu'iyah ya. Yang furu'iyah. Nah, furu'iyah itu Bapak sekalian harus dipahami sebagai sebuah khazanah di dalam ilmu pengetahuan Islam. Bukan harus diperdebatkan. Bukan harus diperdebatkan. Apalagi bukan hal yang prinsip. Ya, masalah sholat letak tangan itu apakah di atas pusat, di bawah dada, atau di bawah pusat, atau menyamping begini, atau yang di atas dada. Itu teknis.
Kan gitu. Itu satu hal yang teknis yang furu'iyah tidak harus diperdebatkan. Apalagi sampai membatalkan. Nah itu loh, Pak. Sampai membatalkan. Nah, itu belum sama. Apalagi bid'ah ya. Oh, jangan bersikit bid'ah aja semua. Iya, jadi tidak bisa, Pak. Kita harus arif ya, harus arif dalam memahami agama ini, terutama imam, tidak menjustifikasi sesuatu yang masih yang namanya khilafiyah. Kalau hal-hal yang khilafiyah kita tidak bisa menjustis bahwa inilah yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tapi kalau udah masuk kategori prinsip itu iya. Salah satu umpamanya bismillahnya dijaharkan, yang satu disirkan. Itu kan dalam konteks khilafiyah. Nggak harus dipersoalkan itu. Yang dipersoalkan itu bagaimana mikirkan orang tak sholat. Betul itu. Itu yang penting, Pak. Maka untuk itu janganlah membuat satu kegaduhan di dalam jamaah kita. Sekarang hari ini kita berpikir bagaimana menarik orang-orang, jamaah-jamaah kelingkungan kita itu datang ke masjid. Kalau kita menciptakan kegaduhan, nggak mau, Pak. Orang kita dibuat masjid pakai AC gitu ya, karpetnya tebal, itu aja susah untuk datang ke masjid, apalagi gaduh. Nggak mau orang datang. Jadi sekarang ini upaya kita kan bagaimana menarik masyarakat kembali ke masjid gitu loh. Upaya kita seperti itu. Maka amalan biasa kita lakukan, seperti habis sholat kita zikir, kita istighfar, kita doa bersama berjamaah, silakan lanjutkan itu. Ya kan? Nah, kalau ada orang yang menyalahkan, jangan kita frontal pula menyalahkan orang. Akhirnya apa? Ribut kan? Karena kan kejadian begitu. Ini imam kita ini tak betul ini. Apa? Bid'ah kerjanya nih. Apa bid'ah apa? Nggak ada diajarkan Nabi. Wah, apa itu? Zikir habis sholat Nabi tak pernah lakukan. Kan ada orang kalau udah saklek itu mikir yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Wah, neraka. Nah, ngadapi yang begitu gak perlu frontal, Pak. Ngadapi hal gitu gak perlu marah-marah, gak perlu frontal. Ngadapinya gimana? Lakukan yang biasa kita buat, jangan rubah. Jangan lawan, diamin aja. Nanti berhenti sendiri dia tuh. Pusing sendiri, berhenti sendiri dia. Apain lawan-lawan orang gitu? Ibarat saya lawan yang begitu sama lawan orang bodoh pula kita ya kan. Iyalah. Masa urusan mencium mushaf aja dibilang bid'ah? Nabi tak pernah buat. Ya pada masa Nabi kan belum ada mushaf. Yang ngomong tuh nggak begini ya. Betul kan? Bilang apalah baca Quran, dicium-cium. Nabi tidak contohkan itu. Iya. Ya pun Nabi tidak contohkan, masa Nabi belum ada mushaf, Pak. Kenapa? Dan Nabi itu hafal Al-Quran tuh. Apa mau diciumnya? Iya, Gila. Dia baca Quran, dia bacanya gitu kan, nggak pakai mushaf. Dia hafal. Kadang yang ngomong gitu cuma lah. Yang mana? Yang di sini? Sakit juga otak kita mikir. Oh. Iya. Apa ya? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ya? Harus, Pak. Oh, iya. Jadi jangan keluar dari konteks ini. Ya, bagaimanapun godaannya, jangan keluar dari konteks ini. Apa amalan Bapak subuh pakai kunut? Boleh. Orang bilang bid'ah, kalau tanya orang Arab itu, pernah nak dibuat Nabi kunut pada akhir akhir Ramadan, Pak. Akhir Ramadan pada sholat tahajud itu kunutnya sasuk khatam Quran doa sekali, itu 40 menit, Pak. Pernah buat Nabi tak? Itu di Arab tuh, di Masjidil Haram. Betul. Masjidil Haram tuh, Pak, malam 21 itu tahajudnya berjamaah. Pernah buat Nabi tak? Tahajud berjamaah, Pak. Habis tarawih, habis sholat Isya tarawih sampai jam 11. Ya kan? Nah, nanti istirahat biasanya jam 1 mulai tahajud sampai jam 3. 2 jam, Pak, 8 rakaat. 8 jam. Nah, kalau malam 29, kalau kita puasa 30, malam 29 itu kunutnya di habis tahajud itu waktu witir, itu sekaligus masuk doa khatam Quran. Iya, Pak. Pernah buat Nabi tak?
Bukalah kitab kalau ada. Dibuat Nabi kayak gitu. Nah, ada. Maka orang bilang bid'ah itu juga nggak konsisten. Banyak juga amalan-amalan tidak dibuat Nabi, dia buat juga. Ya kan? Kok malah zikir itu dianggap bid'ah, kok malah doa bersama dianggap bid'ah, kok ziarah kubur dianggap bid'ah? Karena mengartikan ziarah kubur beda. Itu membuat dia salah. Mohon maaf. Kita ziarah kubur itu kan kata Nabi, nahaitukum aziratul kubur fazuruha. Dulu memang pernah saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Nah, ziarah kubur itu apa? Untuk nasihat bagi kita, untuk kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi pengertian mereka, orang ziarah kubur itu minta-minta. Nah, kan salah kan? Ketika salah mengartikan sesuatu, menerjemahkan apa yang diperbuat orang, maka salah jadinya. Padahal itu tidak ada yang salah di situ. Hadis Nabi juga mengatakan demikian, sekarang ziarahilah. Ya, jadi Bapak sekalian saya katakan pegang teguh kepala Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, selain memiliki komitmen terhadap dakwah Islam. Ini imam wajib, Pak. Punya komitmen terhadap dakwah Islam gimana? Punya kerisauan. Nah, itu bahasanya punya kerisauan. Risau terhadap kondisi masyarakat di lingkungan kita yang tidak mau ke masjid. Ada rasa gitu loh. Itu bentuk komitmen dakwah, Pak. Kalau tak ada rasa, itu yang perlu kita ini kan. Kita pertanyakan, masa imam tidak punya rasa? Tengok dia ke belakang, subuh vakum tinggal 3 orang. Kan bingung, ini kan ada rasa, Pak. Tengok ke belakang kan. Maka suruh Nabi itu kan gitu sunnahnya, Pak ya. Jadi imam itu jangan langsung maju berdiri langsung. Tengoklah ke belakang. Nah, kondisi jamaah seperti apa? Oh, ini banyak yang tua-tua, kalau panjang ayat nanti bergetar lutut dia kan gitu ya. Jangan panjang-panjang ayatnya. Kan Nabi ngajar kan gitu. Ya. Maka Nabi ngajar begitu. Lanjut, Mas. Sampai jam berapa nih, Pak? Moderator? Sampai jam 12, Pak. Ya, lama-lama. Ini waktunya jam 12. Jam 12? Nah, boleh, nanti kita buka tanya jawab ya. Nanti kebagian Pak Yai Lukman ngisi. Baik, kompetensi umum, memiliki pemahaman terhadap fikih sholat. Jadi saya katakan imam rajin baca kitab, Pak. Kalau rajin baca kitab tentang terutama sholat dan hal-hal yang keseharian ditanyain. Itu tadi yang dibilang oleh Pak Kiai Lukman, mulai dari lahir sampai meninggal itu diurus oleh imam masjid. Begitu anak lahir datang ke rumah bawa nasi kuning. Pak Ustadz, tolong kasih nama anak saya. Jadi imam harus punya koleksi nama juga. Lah iya. Saya dulu, Pak, waktu di kampung itu kalau pulang itu masih mondok saya. Masih mondok. Waktu udah kelas akhir lah. Itu datang orang ke rumah, Pak. Jadi bawa nasi kuning, kalau sini tumpeng istilahnya ya. Kalau kami sana nasi kuning pakai ayam di atasnya itu. Wah. Diantar ke rumah. Pak Ustadz, kata dia, Pak Kiai, tolong kasih nama anak saya. Nah, harus punya koleksi nama banyak sih, Pak. Dan itu harus punya arti namanya. Jangan dikasih nama anak David, si John, katanya apa tuh, Pak, biar keren. Biar keren gitu. Nah, demikian pula halnya sekalian keseharian, terutama yang ditanyakan banyak hari ini tentang masalah keluarga. Tentang masalah suami istri. Kita harus juga bisa menjadi konsultan rumah tangga. Jadi yang rumah tangga imam pula dia yang harus diperbaiki gitu. Jadi imam harus menjadi konsultan. Hari-hari kita ditanyai masyarakat. Suami saya itu pemarah, suami saya itu begini, apa yang harus saya lakukan? Banyak. Nah, selain dari itu, hal-hal yang berkaitan ya, dengan keluarga, dengan waris, paling tidak kita ada paham dasar lah. Paham dasar. Saya masih sering dulu, kalau saya ragu, Bapak sekalian dulu, waktu saya tinggal aktif di masjid kan banyak pertanyaan tuh. Kalau saya ragu itu ada 2 yang dulu sering saya telepon. Pertama almarhum Pak Asari Abbas, yang kedua Bapak Kiai Usman Ahmad. 2 itu dulu sering saya tanyain. Kadang-kadang bukan saya memuji,
Bukan saya ingin cari perbandingan. Jadi pertanyaan sama dengan Kiai itu saya ingin coba jawabannya seperti apa. Baru saya bisa jawab, gitu kan, sambil referensi juga yang kita miliki. Kita punya referensi yang kita miliki, tidak salah kita bertanya. Dan saya juga sering ditanyain. Waktu itu saya di BAS, Badan Amil Zakat, sering ditanyain tentang masalah zakat. Jadi orang tuh Pak almarhum Pak Sari Abbas, kalau orang tanya masalah zakat dan masalah munakahat, mereka juga sering tanya saya. Nah, masalah zakat dan munakahat. Antara kalau munakahat itu yang sering bermasalah itu adalah masalah iddah. Iddah itu dihitung dari mulai ditinggalkan atau mulai cerainya. Kan ini istri dan ditinggalkan lama nih Pak. Kan gitu. Tidak disentuh itu mungkin sudah lama. Ditinggalkan mungkin sudah 1 tahun. Karena suami tidak jelas, baru dia mengadu ke pengadilan. Pengadilan 6 bulan setelah itu baru memutuskan. Berarti ada 1 tahun 6 bulan dia tidak pernah disentuh. Nah sekarang pertanyaannya, hitungannya mulai suami meninggalkan dia kah atau mulai putusan pengadilan? Nah itu kalau undang-undang Pak. Atau gini, mana yang dihitung? Mulai jatuh talak kah atau putusan pengadilan? Nah kan, pokoknya suaminya mentalak istrinya, tapi belum ada putusan pengadilan. Ya Pak, belum ada putusan pengadilan nih. Talak udah dijatuhkan. Gitu. Tapi setelah itu baru istrinya melapor bahwa sudah ditalak. Ya, sudah ditalak. Tapi begitu sidang 3 kali sidang, suaminya tidak datang karena sudah merasa menceraikan istrinya, maka terjadi namanya putusan prestek, putusan yang tanpa dihadiri salah satu pihak. Hakim berhak memutuskan. Perhitungannya, apakah hitungan iddahnya mulai ditalak atau mulai putusan pengadilan? Ayo. Itu Pak. Sekarang yang kita khawatirkan bukan itu. Belum ditalak dia nikah lagi. Itu banyak kejadian itu di Batam Pak. Ada kemarin nelfon saya, mahasiswa saya. Pak, konsultasi apa? Saya punya tante nih, hobi nikah kata dia. Ceritanya gimana nak, saya bilang. Tawalah buat dia. Gimana ceritanya? Ya, pertama dia punya suami di Jawa. Mohon maaf ya, Jawa. Nah, itu dia merantau ke sini. Ya kan, merantau ke sini sudah 2 tahun di sini. Nah, kan tidak ada kasus cerai itu. Dan itu dia jadi TKW. Nikah sama orang Singapura. Wah. Balik ke sini diceraikan kan? Istilah cerai tak terus tak jelas juga lah. Kan gitu. Sampai di sini dia kawin lagi di mana lain. Habis selesai itu dia tinggal bubar begitu aja, balik lagi ke Jawa ketemu lagi suami yang lama. Nah, banyak hobi nikah. Batam kasus itu banyak, Pak. Makanya salah satunya mohon maaf ya, salah satunya saya takut dulu jadi KUA. Betul. Saya ini diangkat dulu jadi KUA, Pak. Pertama pengangkatan saya itu PPN. Ya, pejabat pencatat nikah atau pegawai pencatat nikah. Sebelum jadi KUA. Sudah turun impasing saya jadi KUA. Almarhum Pak Razali telepon saya. Jol, ya Pak. Oh jadi KUA tak? Oh, jadi KUA saya keluarkan SK nih mau dilantik. Saya bilang tak usah lah Pak. Kenapa? Orang sibuk minta jadi KUA kau tak mau? Kata dia, saya takut lah ngenjut tangan orang tua. Saya bilang gitu. Kenapa? Kata kau kuliah di Fakultas Syariah, prodi hukum keluarga, memang tugasmu itu. Dia bilang gitu kan. Iya Pak, takut. Yang takut itu bukan masalah menikahkan suami orang. Yang takut kan nikah istri orang Pak, saya bilang. Kenapa? Orang dapat enak, aku dapat dosa, kata dia. Kan gitu. Akhirnya udahlah kalau gitu, kata dia, enggak usah. Nah makanya saya gak pernah jadi KUA Pak, kantor itu. Teman-teman saya itu Pak Amdani, itu angkatan sama saya semua tuh. Ya Budi Darmawan dulu ya, kalau yang tahu itu satu angkatan sama saya Pak. Mereka jadi KUA semua, saya enggak mau. Enggak tahu waktu itu, memang kita ini butuh rasa ya. Bapak sekalian, walaupun imam masjid, kalau enggak kuat untuk menjadi penyembelih, jangan nyembelih Pak, bahaya. Iya pingsan Pak, enggak bisa. Saya nih
Mungkin secara hukum hakamnya paham Pak, tapi suruh nyembelih, jangankan nyembelih sapi Pak, jadi hayamnya tak berani saya itu. Benar Pak, nggak kuat Pak. Nah beda. Jadi makanya saya tak pernah melatih itu, karena apa itu kita kan ada beda-beda Pak, beda-beda. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa di kita gitu. Karena butuh mental, butuh persiapan, bukan hanya sekedar ilmunya. Tapi ketika prakteknya, kita juga harus kuat mental Pak. Kuat mental. Megang pisau berkilat itu udah gemetar duluan, nah belum lagi nanti terbanting pisau ke kita pula yang kita sembelih. Iya, benar. Itu butuh mental, Bapak sekalian. Kalau ndak bisa, janganlah. Saya sarankan itu. Tapi kalau memang kuat, ya silakan. Sama Pak, saya tuh nggak kuat kalau suruh mandikan jenazah. Saya tanya dulu. Itu meninggalnya kecelakaan atau meninggalnya sakit? Kecelakaan Pak, cari yang lain aja. Bener Pak? Timbang saya gemetar tumbang pingsan di situ. Salah pula nanti yang dimandikan mana? Mana satu yang dimandikan gitu. Karena semangat itu nggak bisa ditipu Pak. Kemampuan orang nggak bisa. Jadi sama seperti itu juga. Maka saya tanya dulu, dia meninggalnya sakit atau kecelakaan? Kecelakaan Pak, cari yang lain aja. Kalau sakit lah apa Pak sini kan gitu. Masih wajar lah gitu kan. Nah, artinya nggak kuat lihat darah. Yang bisa silakan Pak. Tapi emang harus teknis itu dikuasai dengan baik, dan itu butuh power. Saya lihat butuh power, dan itu nggak bisa tanggung-tanggung Pak. Ketika nyembelih itu nggak megang pisau itu ada teknisnya, nyayat itu ada teknisnya, semua itu pelajari. Karena kejadian akhir-akhir ini memang miris juga kita Pak, yang diceritakan oleh Pak Yai tadi. Ya saya duduk di situ soalnya menyaksikan, saya tuh istighfar, astagfirullahaladzim. Udah sudahlah. Benar Pak. Ya. Demikian pula yang sahabat saya dokter itu yang ditendang sapi itu. Koma, ya mungkin itu jalan ajalnya, ya. Tapi itu juga sebagai pelajaran kita. Sehingga itu tidak bisa main-main. Tidak bisa main-main. Beda kalau di Mekah. Di Mekah kalau motong kambing itu satu orang aja. Ibas itu. Pegang kakinya belakang, gabung, gini, letak. Selesai Pak. Onta sambil berdiri gini kan, srek, kata. Selesai. Kita kambing 5 orang megang. Belum lagi sapi, kambing baru. Kadang 4-5 orang pula megang kambing aja. Aduh, saya bilang belum disembelih kambing dah stres dulu dah. Ya. Selanjutnya, imam memiliki kemampuan baca Al-Quran dengan fasih dan tartil. Ini terus dilatih Pak. Jadi halakoh untuk tahsin tilawah itu dikembangkan. Jadi jangan malu untuk memperbaiki bacaan. Karena kita tidak tahu Pak. Kita ngimami di depan, itu belakang kita tuh nggak tahu, kita makmum kita tuh. Entah orang memang qori, entah orang memang dari luar daerah yang sangat memahami persoalan imam, persoalan fikih. Kita tidak tahu Pak. Maka kita harus memperbaiki, baiki bacaan kita, terutama Fatihah kita latih terus, Pak. Latih terus, ya. Jadi bacaan itu membuat kebiasaan kita. Jadi saya bukan apa-apa, mohon maaf, imam-imam yang biasa merokok Pak. Ini kan NU nih. Nah, ahli hisab. NU itu NU smoking, no smoking, itu kan NU smoking. Walaupun saya dan Kiai Lukman kan nggak merokok ya. Nah, jadi kan kalau subuh itu kan terganggu kadang-kadang itu. Mohon maaf Pak, ini saya bukan apa-apa ya, ini hanya sekedar saja. Itu juga harus kita kita coba perbaikilah gitu. Perbaikilah bacaan. Kalau apalagi waktu subuh, terutama waktu subuh itu kan kalau orang merokok, ya saya alumni soalnya. Alumni perokok dulunya. Gitu ya, itu terasa Pak, di kerongkongan terasa benar. Nah, yang kedua, ketika kita mau ngimamin Pak, jangan habis merokok itu langsung kita ngimamin. Mohon maaf Pak. Ya kan?
Walaupun sebagian orang katakan makruh lah, ada yang haram, itu serah lah. Saya tidak nyinggung masalah hukum itu, tapi ini adab ya. Saya katakan adab. Maka disuruh kita itu apa namanya dalam hadis itu, laula an asukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah. Jadi ada perintah hendak kita bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Artinya supaya napas kita itu wangi. Ya. Itu hadisnya Hasan itu. Jadi ada perintah, Pak. Perintah dari Nabi itu setiap hendak sholat hendaklah bersiwak. Lalu pakai siwak. Kalau kita mungkin kayak gosok gigi. Kenapa ya? Itu diperintahkan supaya adab kita itu lebih baik. Dan itu ternyata membawa juga pengaruh kepada bacaan kita akan semakin baik. Saya dulu punya kiai itu, Pak. Setiap sholat itu tuh keluar itu dari kantongnya apa itu? Siwak itu. Tapi bersih, Pak. Dia tuh masih pakai tutup dia. Nah, pakai tutup, kan? Macam gosok gigi tuh, Pak. Baru masuk kantong. Ini begini masuk kantong dulu tutup. Ya kan? Nah, saya punya kiai dulu gitu, Pak. Siwak. Hari-hari. Baik, miliki kemampuan untuk membimbing umat. Ini juga saya katakan tadi meningkatkan kualitas kita. Nah, memahami problematika umat. Nah, hari ini Bapak sekalian, saya ingin sampaikan ada salah satu tempat yang saya kemarin bulan yang lalu dapat laporan ada satu kelompok yang sholatnya pakai bahasa Indonesia. Itu di Batam. Dan saya sudah minta kepada Intel untuk menelusuri dan membuat laporan. Nah, kalau laporan dari kepolisian masuk, tentu saya akan bersurat ke Majelis Ulama untuk kita panggil secara persuasif. Saya lagi nunggu laporan dari Intel Polda. Nah, artinya ini tantangan kita nih. Ini tantangan imam masjid. Jadi begitu saya tanya kepada Intel, itu di mana lokasinya? Nggak jauh dari masjid ini, Bang. Berarti kan dekat masjid. Tapi tak saya kasih tahu tempatnya lah. Nggak jauh, Pak, dari masjid ini, komplek perumahan ini. Dia bilang gitu. Udah, saya bilang buat laporan, cari tahu, bersurat ke kita, laporannya lengkap. Saya bilang nanti saya akan bersurat ke Majelis Ulama. Kita perlu ribut-ribut, saya bilang gitu, kita panggil atau kita datangi mereka. Kita panggil atau kita datangi, saya bilang gitu. Saya lagi menunggu laporan dari Intel Polda. Nah, Bapak sekalian, ini tantangan kita sekali lagi. Bahwa kita harus tahu sebagai imam masjid bukan hanya sekedar mengimami, tapi juga harus tahu lingkungan kita. Bagaimana kondisi lingkungan kita. Pertanyaannya, kita ini kadang-kadang kan tidak pernah menghitung berapa jumlah kakak muslim di komplek kita itu dan berapa yang datang ke masjid. Kecenderungannya yang datang ke masjid kali itu juga orangnya, Pak. Tidak bertambah-tambah. Iya kan? Paling bertambah 1-2 nanti yang orang luar. Orang komplek itu hanya itulah orang yang rajin ke masjid. Kecuali nanti Jumat baru penuh. Tapi ketika sholat 5 waktu, dia berada di rumahnya, tapi tidak mau ke masjid. Dan ini saya katakan bahwa kita harus mampu membuat sebuah analisa. Ini kenapa? Apakah pemahamannya? Ya, atau memang karena keimanan, bahasa keimanan lah ya. Bahasa keimanan. Atau memang karena memang tidak ada sama sekali pengetahuan dan merasakan sholat itu, yang penting sholat mau di masjid mau dimanapun itu tidak jadi masalah. Nah, ini yang kita kurang pahami, apalagi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak, padahal kan kita ngomong tuh, Pak Imam sering ngomong tuh, bapak-bapak kalau sholat di rumah itu sama aja dengan ibu pakai daster aja lah, kan gitu ya. Nah, ngomong gitu pun gak datang juga ke masjid, Pak. Itu kan. Bapak itu sholatnya di masjid, bukan di rumah, kan gitu ya. Jadi kalau ada bapak-bapak, Bu, sholat di rumah itu sama dengan, nah gitu. Ibu-ibu kasih daster aja, kan gitu ya. Itu kan enggak. Artinya kan datang juga ke masjid itu. Jadi saya katakan ya, harus punya pemahaman tentang problem masyarakat di lingkungan kita. Salah satunya itu, Pak, ada ajaran-ajaran yang masuk. Kita kadang kaget.
Tahu-tahu udah diangkat hanya Densus 88. Ya. Kita kaget loh, dia ini orangnya baik loh. Oh dia orangnya gini loh. Oh dia orang gini loh. Karena apa? Karena tidak pernah komunikasi. Biasakanlah Pak. Jadi kalau sesekali habis Amin begitu sholat ya komunikasi dengan masyarakat, tegur sapa, ya nanya apa kabar Pak, gimana keseharian sekarang, kan gitu. Nah, kalau Nabi kan gitu, kalau tak pernah nampak tuh pasti dicari oleh Nabi, ditanyain gitu, mana nih sahabat satu nih jarang ke masjid, dicariin Pak. Nah kita juga sebagai imam, saya kira ini perlu Pak, perlu. Jadi saya kata perlu dan keramahan kita kepada jamaah dan masyarakat di lingkungan kita. Nah, memiliki kemampuan memimpin sholat, zikir, dan doa rawatib. Paling tidak itulah. Saya katakan sesekali Pak, kalau pemuda kita, masyarakat kita gitu ya, dalam zikir itu nggak salah juga kalau di satu daerah kan zikir itu dilakukan gitu ya. Nah, buat nyanyi gitu. Jadi buat orang rasa tertarik dan akhirnya hafal Pak. Jadi imam itu baca Allahumma salli. Jangan gitu Pak. Ya. Jangan gitu. Jadi bisa diikuti oleh jamaah gitu loh. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jamaah itu harus jelas apa yang dibaca oleh imam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Walaupun tak lambat kali lah. Lambat kali kata orang lambat betul, iman bergaya pula baca. Tapi paling jelas apa yang dibaca. Jangan pula tak jelas kan, hilang-hilang timbul gitu kan. Bentar hilang, bentar timbul. Yang penting jamaah bisa ikut dan akhirnya hafal mereka. Nah, intinya itu Pak. Jadi kita nih memimpin sholat itu sekaligus berikan ilmu kepada jamaah. Dia hafal, bisa mengikuti dengan baik. Gitu. Nah, memiliki kemampuan berkhutbah. Ini antisipasi Pak. Jadi kalau khatib tak datang, imam siap jadi khatib. Nah, walaupun makanya kalau siapnya itu senantiasa setiap Jumat itu buku disiapkan situ Pak. Buku khutbah. Ya, atau kita pegang satu buku khutbah Pak. Paling tidak begitu. Jadi kalau khatib tak datang, kita bisa naik. Nah, selanjutnya memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini para imam, kenapa Kementerian Agama menetapkan seperti ini? Supaya jangan lagi ada imam yang tidak mendukung. Nah, itulah istilah tidak mendukung, atau ada istilah imam yang justru menyalah-nyalahkan pemerintah, yang menyalah-nyalahkan undang-undang, yang menyalahkan Pancasila. Artinya kita imam ini Bapak sekalian, berbangsa dan bernegara adalah sesuatu hal yang wajib kita pahami. Dan salah satu dalam visi Kementerian Agama hari ini yang harus dikembangkan itulah moderasi beragama. Moderasi beragama itu bukan ajaran baru. Ini kadang orang berpikir moderasi beragama ini apalagi Menteri Agama nih buat ajaran baru. Bukan. Moderasi beragama itu adalah mengangkat dari yang namanya trikerukunan dulu. Rukun sesama umat beragama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tapi dikemas dalam moderasi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu Al-Baqarah 143. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada bahasa wasato, wasotiyah. Kalau bahasanya wasotiyah itulah moderasi. Ketika bicara akidah itu bicara masing-masing. Ketika bicara keyakinan, itu domainnya masing-masing, tidak boleh dicampur adukkan. Satu agama dengan agama lain, itu dia punya keyakinan masing-masing, tidak boleh digabung. Pemahamannya nggak boleh disamakan. Tapi ketika bicara konteks wasotiyah, kebangsaan, dia harus mampu menjadi orang terdepan untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan. Termasuk imam masjid. Coba, termasuk imam masjid. Jadi dalam pergaulan keseharian kita dengan non muslim itu dibatasi dengan wasotiyah tadi. Wasotiyahnya harus ada, adalah saling menghargai antara satu dengan yang lain, saling menghormati. Tidak boleh mencaci maki.
Ya, tidak boleh mencaci maki. Kemarin diprotes masalah bahasa kafir. Ya, masalah kafir itu bahasa Al-Quran. Kata kawan saya itu bahasa yang paling bagus itu. Iya kan, sebenarnya. Tapi Bapak sekalian, orang kadang menerjemahkan aja beda. Menerjemahkan itu yang beda. Apa bedanya? Kafir itu diartikan adalah orang tidak boleh kita bersama dia. Itu yang salah. Urusan bersama dalam membangun pemerintahan, lalu bersama dalam membangun warga, itu kenapa tidak? Contohnya Allah tidak batalkan uduk kita bersalaman dengan mereka kan? Sama-sama laki-laki, batal nggak uduk? Oh enggak. Salahnya di mana? Ya gitu. Kalau kita bergaul, salahnya di mana? Nggak ada, Pak. Kita harus kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban Islam di Madinah. Kita baca sejarah deh. Ya. Kita baca sejarah. Bagaimana Rasulullah memuliakan. Bagaimana Rasulullah mempersamai mereka di dalam membangun peradaban baru di Madinah. Jadi orang Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Ya, tidak ada dimusuhi. Bapak sekalian, tidak ada dimusuhi. Bahkan Rasulullah juga memberikan penghormatan kepada mereka. Satu ketika Nabi duduk dengan para sahabat, ada jenazah lewat, Nabi berdiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kan sahabat orang Yahudi. Rasulullah, apakah dia bukan manusia? Dia manusia. Artinya sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, baik, harus kita hormati. Yang berbeda di kita itu adalah keyakinannya. Ya, keyakinannya. Jadi jangan mentang-mentang beda agama, wah itu harbi, diperangi. Nggak boleh kita dekat-dekat. Nanti kita begini begitu, salah. Ya, Bapak sekalian, itu wawasan kebangsaan kita harus menanamkan istilah moderasi beragama. Harus menciptakan kerukunan, sama umat beragama kita rukun, sama umat Islam kita rukun, sama yang bukan seakidah dengan kita juga rukun. Harus menciptakan sebuah kedamaian, sebuah ketenangan, dan saling mengisi dan membantu antara satu dengan yang lain. Karena juga mereka punya apa ya? Punya pesan moral untuk buat baik. Setiap agama itu punya pesan moral. Ya, punya pesan moral untuk berbuat baik. Tidak ada ajaran agama yang orang untuk buat jahat. Nah, disitulah kita melihat secara sosial, secara kehidupan sosial, karena semua manusia itu ingin hidup bahagia, ingin hidup senang, maka dia harus menciptakan kebahagiaan dan kesenangan itu secara bersama. Artinya apa? Hidup berdampingan dengan baik. Komunikasilah dengan baik. Itu yang disebut dengan moderasi itu. Jadi kita jangan terlalu saklek ya dalam mengartikan sesuatu yang berbeda dengan kita. Itu yang harus tidak boleh kita tegur, tidak boleh macam-macam gitu ya. Jadi paling tidak kita harus bisa komunikasi, menunjukkan bahwa akhlak umat Islam, akhlak imam itu adalah akhlak yang baik. Itulah rahmatan lil alamin, Bapak sekalian. Itulah rahmatan lil alamin. Bagaimana orang tertarik dengan Islam itu? Menunjukkan apa? Akhlak. Menunjukkan akhlak. Rasulullah SAW, orang tertarik masuk Islam itu Pak, karena akhlaknya. Kalau kekayaannya, Nabi nggak kaya. Kita lihat kenapa? Sejarah para Nabi, Pak. Sejarah para Nabi. Kenapa orang ikut Nabi Musa? Padahal yang berkuasa waktu itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu semua dia bisa, Pak. Ada kuasanya. Sampai mengaku dirinya Tuhan. Itu Fir'aun itu. Ya, mengaku dirinya Tuhan. Kekuasaan dia punya, bisa berikan kehidupan, hartanya banyak. Tapi kenapa orang mengikuti Nabi Musa? Pemuda miskin yang nikah dengan anak Nabi Shu'aib itu maharnya harus kerja selama 8 tahun. Kan dia diusir ketika ada orang kelahi dia rai itu. Itu sejarahnya Pak. Dia rai, akhirnya satu tertampar, dia meninggal. Dikejarlah dia. Yang meninggal itu Bani Israel pula ya. Dikejar, lari ke negeri Madian.
ketemu dengan dua putri anak Nabi Shu'aib. Untuk nikah itu Pak harus kerja Pak sebagai maharnya. Pemuda miskin, tapi kenapa orang bisa ikut dia? Itu. Kenapa? Karena akhlak. Itu Pak. Ya, baik. Bapak sekalian. Apa hilang? Nah, maka untuk itu, Bapak sekalian, kita harus membangun kerjasama yang baik dalam warga, kebersamaan kita, apalagi Kota Batam. Kota Batam yang disampaikan oleh pemerintah sering Pak Wali, bahwa keharmonisan, keamanan itu nomor satu. Karena kita tidak punya sumber daya alam. Yang ada kita adalah jasa. Maka jasa indikatornya salah satunya kalau kita daerah jasa adalah keamanan nomor satu. Pak Wali tidak akan bisa bangun apapun infrastruktur di Batam ini tanpa keamanan. Dan salah satu keamanan harus kita jaga bagi tokoh dan umat Islam yang mayoritas termasuk imam adalah kerukunan. Izin Pak. Ya. Sisa 5 menit lagi. Oh gitu? Oh iya boleh. Lanjut Mas. Ya. Terus tekan lagi Mas. Nah, ini menurut Dr. Faisal Mahmud Adam dari Sudan dalam sebuah seminar tentang reaktualisasi peran masjid sebagai pusat peradaban Islam di Jakarta, fungsi imam dalam masjid tidak terbatas. Bukan hanya sebagai pemimpin sholat, juga seperti zaman Rasulullah SAW, imam masjid sebagai pemimpin umat, imam masjid juga sebagai komunikator umat Islam, sebagai guru, sebagai konseling untuk jamaah dan masyarakat umum. Nah, ini tugas-tugasnya. Karena judul saya itu tadi, pemberdayaan imam. Nah, itulah dia tugasnya Pak. Sebetulnya tidak berat tugas ini Pak. Ya kan? Karena tugas itu tugas yang tak berat, berkahnya luar biasa nih. Iya. Lanjut Mas. Kalau 5 menit lagi, sekali lagi. Nah, imam dan imaratul masjid. Imaratul masjid dan kemakmuran masjid pada intinya dibagi dua. Satu, segi lahiriah, yaitu menyangkut masalah bangunan masjid. Lanjut Mas. Nah, yang kedua adalah segi maknawi, yaitu meliputi amal-amal soleh para jamaah seperti iktikaf, taklim, sholat berjamaah, zikir, dan amalan lainnya. Ini tugas-tugas imam. Karena imam ini juga kadang dipercaya juga sebagai ketua masjid. Ada dipercaya sebagai ketua pembangunan juga. Ada Pak? Ada kan? Ada. Hebat imam tuh. Bukan hanya ngimamin, bukan menguasai kitab fikih, jadi arsitektur. Memahami bangunan Pak. Iya. Memahami. Jadi saya itu dulu disuruh tes Pak. Tes untuk mendapatkan sertifikat barang dan jasa, supaya bisa menjadi PPK untuk paham dengan arsitek bangunan. Wah, mulai menghitung harga. Manalah paham, kita ini SAG. Wajar aja kawan ada tak lulus. Ya kan? Nah, saya alhamdulillah lulus pula kan gitu. Betul Pak. Jadi paling tidak itulah kondisi kita, imam kita. Ada jadi ketua masjid langsung, dia ngimamin gitu ya. Jadi ketua masjid, itu masjid saya Al-Falah kan gitu. Lanjut Mas. Sekali lagi. Terus. Nah, pentingnya sholat berjamaah di masjid. Ini lewat lah. Ini biasa lah, udah penting nih. Lanjut. Sekali lagi. Ini imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Umar menjelaskan tentang fungsi ideal masjid dan imam. Masjid sebagai pusat dan aktor pelayanan sosial kemasyarakatan, tidak saja pada peran keagamaan semata, namun selain itu mampu meningkatkan kapasitas para imam dan khatib di tengah besarnya tuntutan akan keberadaan imam dan khatib yang mumpuni. Ini di kota-kota besar seperti kita sangat menjadi ukuran. Jadi Bapak sekalian, kita ini harus punya kaderisasi. Ya, kaderisasi imam harus ada Pak. Jadi di masjid ada imam 1, ada imam 2. Nah, saya kira kalau di kota kita tidak boleh lagi Pak merangkap-rangkap. Harus sudah dibagi. Dan itu harus ada kaderisasi yang mudah-mudah. Beri kesempatan. Kenapa? Nanti kesulitan kalau sudah kita tidak ada, siapa menggantikan? Dan itu juga jangan kita merasa tersisih dengan umpamanya ada imam yang baru datang, mungkin pengetahuannya lebih tinggi dari kita, lebih bagusnya, jangan merasa tersisih Pak. Sama saja jalan. Ya, jangan merasa tersisih, tersaingi apalagi seperti itu, tidak boleh. Ya, lanjut Mas. Baik, imam pendamping umat
Dapat ditegaskan bahwa peran imam masjid juga menyangkut bagaimana menjadi penyuluh jamaah dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Profesor Dr. Nazarudin Umar mengatakan bahwa peran imam dari waktu ke waktu mengalami perluasan. Imam harus terus meningkatkan kemampuan, kalau tidak akan kalah pintar dari para jamaahnya. Imam juga harus menyiapkan dirinya untuk mampu menjalankan peran sosialnya. Jadi itu saya katakan tadi peran sosial, Pak. Peran sosial itu yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Apakah itu berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, penyembelihan, termasuk juga imam masjid ada yang diangkat jadi RW, jadi RT. Ada? Ada. Itu kan peran sosial semua itu. Jadi kita ini, Pak, saya katakan didulukan selangkah, Pak. Kalau bahasa status sosial, imam masjid, ustadz itu di atas rata-rata, Pak. Status sosial itu di atas dari masyarakat. Kenapa? Orang tempat bertanya, rujukan orang, dan juga status sosialnya di masyarakat itu dimuliakan, Pak. Kalau udah giliran doa, Pak, itu tempat imam itu disiapkan untuk baca doa. Mohon maaf ya, tempat disiapkan. Begitu datang Pak Imam, semua orang bergeser. Pak Imam, silakan Pak Imam. Nah, udah letak situ, diletakkan, udah habis baca doa, ya kan? Makanan pun dimuliakan, khusus diletakkan depan imam. Habis itu pula disalami lagi. Cobalah. Apa lagi kurangnya gitu loh. Secara itu makanya sebenarnya status sosial imam itu di atas. Iya kan? Itu. Ada hajatan orang, Pak. Kalau dah imam itu datang, wah, sudah ada Pak Imam datang. Baru mulai, Pak. Kalau hajatan. Kalau imam tak datang, nggak mulai. Walaupun kakak kemenak sudah duduk di situ. Tetap ditunggu imamnya, Pak. Itu hebatnya. Saya senyum, hebat juga ya. Ini kan tempat disiapkan. Itu kadang-kadang tempat duduk itu pun beda pula dengan orang lain. Nah, makanan dibedakan. Udah gitu kan, pulang di Sango nih. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian. Amal ibadah banyak, tiap hari di masjid. Apa lagi? Nah, jamaahnya jelas jamaah terus. Intinya, Pak, kalau terus di masjid jamaah terus, saya yakin dan percayalah, rezeki tidak akan pernah putus. Amin. Iya, kenapa? Hai Sulayah Tasib paling sering, Pak. Iya, kalau kami pegawai negeri ini menghitung gaji bulan, Pak, tanggal 1. Masih dihitung. Kalau imam tidak ngitung, Pak. Kenapa? Hai Sulayah Tasibnya. Nah, betul pengalaman sih soalnya. Gitu, Pak. Jadi oleh karena itu kita ini bersyukur dan terus bersyukur. Jadi mohon maaf, jangan ada imam yang mengeluh dah. Terutama dengan masalah ekonomi, masalah duit, jangan mengeluh. Yakin sajalah, Pak. Ya, yakin sajalah. Karena memang saya sampaikan begini, ya mungkin ada pengalaman pribadi, Pak. Ada pengalaman pribadi yang kesalahan lah menurut saya. Yang saya pernah juga mungkin yang dengar pengalaman pribadi saya ini kan. Waktu itu saya tuh punya uang cuma 5.000 di kantong, gak ada yang lain tuh uangnya. Apalagi rekening gak punya duit waktu itu. Istri megang uang 10.000. Satu soal cuma 15.000 tuh duit di rumah. Istri megang 10.000, saya megang 5.000. Jadi waktu itu istri bilang gini, ya kata dia, uang tinggal 10.000, ya enggak apa-apa, syukuri aja lah. Saya bilang, padahal tak mikir juga tuh kan. Kalau nyenang hati istri itu penting, Pak. Walaupun nyenangkan hati sendiri padahal. Dia tuh diundang ceramah, Pak, di salah satu perusahaan. Wah, ini yang jahatnya itu tadi tuh digoda oleh setan. Wah, lumayan ini ya kan. Untuk belanja 2-3 hari ya, selesai ini kan gitu ya. Itu berangkat, Pak, ceramah. Begitu pulang dikasih amplop kosong, Pak. Benar, Pak. Jadi saya cerita apa adanya lah. Jadi di perusahaan gitu ya. Nah, dalam manusiawi ya, dalam hati ini lumayan ya kan gitu ya. Lumayan ya dalam hati gitu. Tapi begitu dikasih. Dan biasa saya tuh pulang waktu itu menjelang maghrib. Ada pengajian itu habis pulang kantor pada asar ya. Sampai ke rumah tuh maghrib. Amplop saya kasih istri. Biasa saya gitu, saya kasih istri. Gitu kan, saya pergi sholat maghrib sampai isya. Habis pulang isya ke rumah,
Baru istri yang ngomong, ya amplopnya kosong katanya. Saya tuh menung. Menung itu bukan nyalahin orang gitu, nyalahin saya sendiri. Kok saya salah niat gitu ya. Akhirnya saya bilang, mama minta duit 10.000 tuh, saya bilang. Untuk apa? Minta aja, saya bilang gitu. Kasih 10.000, saya ambil duit 5.000 tuh. Wah itu memang apa? Yakinnya putus betul Pak. Itu betul-betul niatnya putus itu, nggak ada. Ya, ambil duit 15.000 tadi, pegang lari ke masjid. Di depan apa kotak infak itu saya ngomong, Pak. Ya Allah, saya tidak punya yang namanya duit. Kau yang lebih tahu. Saya masuk ke luar subuh, saya pulang. Tidur saya, Pak. Besok pagi belum berangkat kantor, ngetuk pintu. Tek tek tek. Assalamualaikum, Waalaikum. Salam, bro. Apa dia bilang? Kata pintu. Pak Jul, Pak Ustaz, kata dia kan, kata pintu. Oh ya Pak, masuk Pak. Duduk Pak. Mohon maaf Pak Jul, salah kasih ya. Belum. Baru tahu pagi nih, istri mau nyuci baju, kata dia, kan baju koko itu kan 2 nih kantongnya Pak. Rupanya kantong itu yang berisi sebelah sini, yang sini tak berisi, ada 2 amplop. Jadi ketika istrinya mau nyuci baju, dia bilang, Pak, ini kok masih ada amplop di sini? Baru dia ingat, astagfirullahaladzim, ini salah kasih sama Pak Jul. Tapi dia bilang gini, ya alhamdulillah Pak Jul, mohon maaf saya, tapi saya niat karena salah kasih kemarin, saya tambahin isinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersemangat nampaknya. Mungkin juga ada pengalaman yang sama. Ustaz pasti sering begitu tuh. Ya baik. Cuma mungkin tadi prosesnya beda ya. Ya baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan. Mungkin mewakili ya. Ini banyak nih. Masih banyak ya, karena kita sampai jam 12. Ya. Oke, baik. Kita ambil 3 orang dulu Pak ya. Boleh, boleh. Ya, silakan. 1. Ya, langsung aja ya. Ya, 1 siapa? Pak 3 belakang Pak Ustaz. Oh Pak Bunyamin ya, sama Pak Ustaz yang belakang. Oh Pak Kiai sama ya. Oke, silakan Pak Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rois dari utusan Batam Kota, yaitu mempertanyakan tentang masalah penetapan imam, standarisasi imam yang ditetapkan oleh Depak. Padahal itu sudah lama wacana waktu Pak Haji Zul belum jadi Kadepak, itu sudah ada. Karena kasus demi kasus yang terjadi antara imam dan pengurus masjid itu selalu ada terjadi terus. Maka kami sangat mengharapkan, karena itu sudah lama diwacanakan, sampai sekarang itu belum ada penetapan dari Kadepak. Karena untuk mengetahui imam, standar imam, yaitu harus mengetahui pengalaman ahlus al-adil dan ahlus nawal zamannya yang benar dan betul-betul bisa mengayomi masyarakat, itu kan betul-betul harus diketahui oleh Depak. Karena permasalahan di jamaah itu tentang amalan antara jamaah dengan imam kadang-kadang tak sinkron. Maka memang harus ada penetapan dari Depak, ada skala. Jadi kita pun sebagai imam ditetapkan pun tidak didolimi terus oleh pengurus. Walaupun kami karena selalu ini ketika ada imam pengurus tidak suka sama imam, kadang-kadang itu ribut itu. Karena pernah terjadi, ya mohon maaf, di kalangan kami sendiri. Walaupun kami sendiri, saya itu sudah 20 tahun mengaji di KDA, tapi sebelum imam-imam ada 2 ini jadi masalah, tidak terima dipecat, akhirnya surat pemecatan itu diedarkan ke masyarakat.
Jadi antara pengurus sama masyarakat ribut itu. Makanya sangat berharap wacana-wacana yang diinginkan oleh Depak untuk ber-SK itu mudah-mudahan bisa terrealisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan selanjutnya Pak Ustadz Bunyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara. Yang ingin kami lanjutkan tadi dari narasumber Pak Kiai tadi yang sudah memberikan ilmu tadi. Ini kami selama ini melihat bahwa cara dakwah kita itu ada yang kurang, Pak, bukan salah sebenarnya. Kita dakwah selalu monolog, yaitu kita ngajak jemaah di masjid untuk ikut-ikut pengajian maupun untuk ceramah. Saya lebih tertarik dengan dakwah yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Cuman jamaah tabligh dia datang ke daerah lain untuk berdakwah di tempat kita. Beberapa saat terus dia pergi. Ketika dia pergi, nggak ada lagi orang yang berdakwah. Artinya apa, Pak? Saya juga dia di dalam penjualan subuh nongsa, yaitu selalu keliling ke masjid-masjid untuk mengajak orang untuk sholat subuh setiap ahad. Dan udah 200 lebih masjid yang ada di Batam ini yang kami datangi, antara lain di pulau. Dan banyak yang kami dapat dari para jemaah tentang hal-hal di masjid-masjid masing-masing. Yang ini yang kami tangkap. Di lingkungan kita mungkin seperti di lingkungan kami ada 300 kakak. 300 kakak dengan kalau kita hitung laki-lakinya mungkin sekitar 600-an yang ada di situ, laki-laki dewasa yang sudah wajib harus sholat di masjid. Ternyata seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Yai tadi, orangnya itu saja memang betul. Hanya 60 orang Pak yang sholat di masjid. Artinya hanya berapa persennya? 10%. Saya ulangi lagi tadi bahwa kita yang salah, yang kita ambil yaitu jawab dari jemaah tabligh. Kenapa kita yang di dalam pengurus masjid itu imam atau pengurusnya kita tidak berdakwah minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali ke rumah-rumah yang orangnya nggak pernah sholat di masjid? Kenapa kita tidak pernah melakukan itu? Karena kami coba di tempat kami baru beberapa kali saja ada yang orang dulunya rajin sholat terus sekarang nggak mau sholat. Setelah kita datangi ke rumahnya, ternyata persoalannya cuma masalah gampang, Pak. Masalahnya simpel. Ketika suruh madrasah, yang di sampingnya suruh merapatin, dia tersinggung, dia sudah tua, akhirnya dia nggak mau lagi sholat di masjid itu. Saya bilang, Pak, kemarin 2 tahun kita malah sholatnya nggak rapat, Pak, rendah 1 meter, Bapak juga nggak datang. 2 tahun kemarin, sekarang udah rapat, Pak. Kalau kemarin Bapak datang itu malah 1 meteran. Nah itu yang saya katakan mungkin agak kurang. Kita kurang dakwah ke rumah-rumah. Akhirnya itu saja yang ajak pengajian, yang datang itu juga, gitu loh. Bahkan ada masjid di Batam ini, mohon maaf, perumahannya besar, Pak. Tapi yang seperti tadi Bapak narasumber katakan, itu yang ngajar dia, yang omat dia, yang jadi imamnya juga dia, imamnya juga dia. Jadi aja, sholat subuh itu, Pak. Kami datang. Singkat aja, Pak. Ya itu, dan ada 2 lagi, Pak, 1 lagi, Pak. Masjid kami kemarin pandemi, karena kami tetap mengisi di masjid, ya kan, jangan masjid itu kosong, akhirnya ada 12 orang yang tetap mengisi, tapi dari pihak RT sama RW nggak mau, harusnya masjid itu kosong, akhirnya terjadi friksi di sini, Pak. Nah, akhirnya ketua masjidnya tidak tahan, dia mengundurkan diri, Pak. Dia mengundurkan diri diganti dengan orang yang tidak pernah masuk masjid, bahkan nanti dengan masjid, saya katakan mendukung. Itu yang diangkat sama RT RW, biar nggak jadi friksi. Tapi yang terjadi masalah, beliau itu anggota PMB terdaftar, setiap Jumat ceramah, tapi masjid di samping rumah dia nggak pernah masuk. Masjidnya dekat dengan rumahnya. Itu aja, Pak, yang saya minta. Gimana ininya dari, yang mungkin dari pemerintahan lah, yang bisa apa gitu kan, karena dia di SK-kan oleh lurah. Itu yang kita nggak mau, jadi akhirnya kita ikut dengan pemerintah, gitu, Pak. Nah, yang ketiga, yang terakhir saya mendukung yang tadi. Kalau bisa SK imam itu dari KUA, Pak. Itu aja, Pak. Jangan dari pengurus masjid. Alhamdulillah kemarin, walaupun saya tidak sepaham sama beliau, tapi untuk insentif saya
ininya beliau nggak pernah nggak tanda tangan, selalu tanda tangan, jadi istrinya lancar. Kalau beliau nggak tanda tangan, ribut Pak di tempat kami Pak. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz Mujib. Yang di belakang Pak, di belakang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ingin saya tanyakan ya, ketika saya pernah ya sholat di satu masjid di daerah Kota Batam, kemudian bacaan imamnya itu secara standar itu kurang masuk, artinya banyak kesalahan khafi di dalamnya. Pernah saya juga melapor ke salah satu pengurus. Nah, terus bagaimana caranya dia tetap jadi imam, tapi bacaannya diperbaiki? Karena kita selaku di bagian Al-Quran merasa risih ketika ada bacaan-bacaan imam itu salah, menjadi tanggung jawab. Terus langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak terkait apa itu? Di samping sudah ada pelatihan tahsin, cuma ketika dikasih tahu tidak mau berubah. Itu ada beberapa yang menanyakan kepada saya. Bahkan yang nanya itu adalah orang yang ada di lingkungan perumahan tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung aja Pak, silakan Pak untuk dijawab ketiga pertanyaan tadi. Baik, makasih. Mati ini. Baik, makasih. Pertama tentang standarisasi, bahwa kalau standarisasi imam tentu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui surat keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 582 itu adalah standar kompetensi, standar kemampuan imam, belum masuk kepada standar bisaroh. Nah, itu Pak. Jadi kalau bicara ini kan tidak bisa kita standarisasi karena biasanya juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan masjidnya, karena masih berharap dari sumbangan atau infak jamaah kan gitu. Tapi kalau masjid pemerintah, ya karena dianggarkan oleh pemerintah, dan itu harus ada standar. Kalau itu yang dimasuk standarnya tadi Pak, kan gitu. Harus kalau itu yang dimasuk standar. Jadi kalau pemerintah dia kan punya standar. Kalau ngangkatnya tamat SMA berapa, yang sarjana S1 berapa, itu ada standar. Seperti di Masjid Sultan, Masjid Agung, dan juga insya Allah Masjid Tanja di bandara. Kalau Masjid Tanja itu standarnya BP, otorita. Kalau Masjid Sultan dan Masjid Agung itu standarnya pemerintah kota. Tapi karena satu komandannya, ya kita standarisasikan aja semua sama. Kan gitu. Walaupun mohon maaf dalam tanda kutip, kompetensinya juga nggak sama. Kan gitu ya, tanda kutip. Tapi karena dia diangkat oleh pemerintah kota, maka disamakan Pak. Tapi kalau masjid masyarakat tentu nggak bisa kita standarisasikan bisarohnya. Nah, karena sesuai dengan kemampuan keuangan masjidnya masing-masing, karena mengharapkan dari infak jamaah. Tapi harapan kita bahwa setiap masjid musola itu pengurusnya punya kewajiban untuk mengangkat imam sekaligus bertanggung jawab untuk kesejahteraannya. Tapi pemerintah tidak bisa melakukan standarisasi untuk itu. Ya, nanti dimarah sama pengurus masjid. Kami minus terus Pak, kata dia. Mau ngaji pakai apa, kata dia gitu kan. Nah, karena juga kita belum berjalan yang namanya subsidi silang. Ya, masjid-masjid yang punya saldo besar itu belum mau mensubsidi masjid yang minus.
Itu dulu Pak, terus terang saya juga pelaku Pak. Sama teman-teman di tim itu sudah pernah merancang itu. Bahkan konsepnya sudah selesai Pak kita. Tapi begitu diundang pengurus masjid, persoalan kita sulit mengumpulkan pengurus masjid. Undangan pengurus masjid, yang datang imam masjid juga. Betul Pak. Karena diundang pengurus masjid, yang datang imam masjid, karena mereka pada alasan masih kerja lah. Padahal kita buat hari Ahad, kan itu. Tapi yang dikirim imam masjid juga. Ini nggak ada keputusan. Berapa kali pernah kita lakukan itu Pak? Supaya masjid-masjid plus itu memperhatikan masjid minus. Itu seharusnya bisa berjalan begitu. Ada yang satu masjid saldonya sampai ratusan juta. Ya. Ratusan juta saldonya. Itu kan secara syariah sebenarnya harus digunakan untuk apa? Karena jamaah berinfak itu, ya kan, berinfak. Pengurus kalau tidak menggunakan itu dengan baik, ya pengurus berdosa dong. Nah itu tidak terjadi di kita sebenarnya, subsidi silang itu. Dan kita terus mengupayakan. Bapak sekarang terus mengupayakan itu sebenarnya, tapi mindset pola pikir pengurus-pengurus masjid kita ini kan bagaimana bisa mencari infak sebesar-besarnya pada masjid sudah bagus gitu ya. Nah, yang paling ininya masjid sudah bagus tidak diiringi dengan kesejahteraan para petugas-petugas masjidnya. Saldonya banyak. Gitu ya. Saldonya banyak, keuangan kasnya banyak, tapi tidak diiringi dengan hal itu. Nah, mohon doa, insya Allah kita memang terus usahakan ini Pak sebenarnya. Dulu udah lama konsepnya udah berjalan. Artinya sudah pernah kita sosialisasikan tapi belum berjalan konsep-konsep begini. Jadi tidak bisa kita standarisasikan karena memang tidak sama kemampuan keuangan masjid. Maka untuk itu Bapak sekalian, pemerintah yang dalam hal ini hadir untuk memberikannya, walaupun belumlah, tapi paling tidak sudah hadir memberikan sedikit suntikan lah untuk para imam, para mubalik, guru TPQ dalam bentuk insentif. Dan Bapak sekalian boleh tanyalah, boleh lihat di daerah lain ada nggak seperti kita ini besarnya, ya kan? Dan mereka tuh bertanya, datang ke masjid Pak Wali itu paling sedikit sehari itu bantu 50 juta, paling sedikit Pak. Kalau masjid itu parah langsung dia bilang, saya bawa uang 100 ini sekarang, mau saya kasih. Tapi kalau mau sabar masuk APBDP, saya bantu 300. Itu tak jarang dia ngomong begitu. Dan itu ditunaikan. Artinya perhatian pemerintah hanya baru sampai di situ. Nah, arti bagaimana kerjasama dengan pengurus-pengurus masjid. Dan inilah kewajiban dari Kementerian Agama untuk berupaya melakukan pendekatan-pendekatan pada pengurus masjid. Tapi itu kembali saya katakan, kita punya konsep bagus, ya, kita tawarkan kepada pengurus masjid, tapi belum terrealisasi karena diundang itu datang juga imam, jadi kirim dia. Benar, ya. Itu yang saya ingin sampaikan kalau standarnya di situ. Yang kedua, standar untuk amalan harian. Nah, kan sering juga nih amalan harian, terutama setelah selesai sholat rawatib, zikirnya distandarkan. Itu juga kita, saya kira berbagai daerah itu beda-beda bawaannya Pak. Ya, berbagai daerah kalau imamnya orang Jawa, nyantrinya di Jawa, nah itu bawaan wiridnya agak beda dengan orang Sumatera, kan gitu Pak ya. Nah, gayanya agak beda. Tapi yang penting, saya katakan yang penting, tidak harus sebenarnya kita sadarisikan tentang wirid setelah selesai sholat rawatib ini, tapi yang penting ada, itu loh Pak. Ya, paling tidak subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu ada Pak. Paling tidak itu dulu. Nah, subuh tambah, ya, ditambah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditambah. Jika kita standarisasi, juga kembali kepada kemampuan yang saya katakan lagi bahwa itu dilaksanakan dan masyarakat sama. Ya, masyarakat terasa bahwa habis sholat di masjid ini sama. Ketika sekarang ini di Batam trennya tarawih itu kan sudah banyak yang 23 Pak, dan witirnya sebenarnya 23. Tapi memang selesainya hampir sama dengan 11 Pak.
Hampir sama. Hampir sama. Nah, kecepatannya gitu. Kecepatannya apa agak gasnya agak dikencangin sedikit gitu kan. Nah, jadi itu jangan dirubah. Kemarin pernah salah satu tempat gitu ya. Pak Lurahnya bilang gini, ini safari Pak Wali. Saya dengar itu, udah kita 8 aja, gak usah 20 kita. Ya Pak Kiainya bilang sambil senyum, dipandangnya, lihatnya saya. Gimana Pak Kemenak? Ya tergantung situ aja lah. Kan gitu ya. Kebiasaan, maka saya bilang kebiasaan sini berapa? Dia bilang 20 Pak. Ya kita jalani 20. Gitu. Lurahnya mulai nggak bisa Pak, ini Pak Wali gini. Apa kata Pak Kiainya di situ? Kata Kiainya, udahlah Pak Lurah, nanti saya dimarah malaikat, kata dia gitu kan. Diam Pak Lurahnya. Nanti saya dimarah malaikat, kata dia. Biasa 20, sekarang diganti 8, nanti malaikat bingung, nih Pak Kiai kok gini. Nah, cuma saya kode aja imamnya. Mam, saya bilang, salatnya 20. Oh siap Pak, udah paham imamnya itu Pak. Ya ternyata selesainya hampir sama juga kan. Nah, hampir sama dengan 8. Kan gitu ya. Jadi apa namanya, hal begitu itu butuh kearifan. Saya katakan kearifan. Jadi tidak harus kita hadir merubah kebiasaan setempat. Yang itu sudah baik. Ya, itu sudah baik. Dan itu perlu pada pemahaman-pemahaman. Nah, apalagi kalau udah paham baru datang gitu kan. Mengatakan itu tidak benar, mengatakan itu salah, mengatakan itu semua, sudahlah. Yang begitu-begitu itu harus kita belajar, tetap kita bertahan. Nggak perlu saya katakan sekali lagi harus frontal. Nah, yang cara dakwah. Cara dakwah ini Pak, harus saya katakan tadi ada kerisauan yang bagaimana kita harus lakukan. Nah, metode kawan-kawan jamaah tabligh ya begitu. Door to door. Ya, door to door. Ngajak orang door to door. Metode yang lainnya melalui ceramah dan pengajian-pengajian. Metode yang lainnya dilakukan adalah dengan diskusi-diskusi. Bermacam metode dakwah, tujuannya hanya satu, bagaimana orang semakin baik dan berjamaah sholat di masjid, terutama bapak-bapak atau yang laki-laki. Nah, soal metode ya itu silakan. Teman-teman jamaah ya silakan. Jangan usah boleh kita salahkan Pak. Jangan disalahkan pula. Ya metode seperti itu, silakan. Gitu ya. Ini nggak pernah dibuat Rasul yang begini-begini, ada pula nyalahkan. Jangan. Mereka mau datang ke kampung kita itu udah syukur Pak. Ya. Apakah itu akan menjadi metode kita? Ya, saya kembalikan kepada Bapak sekalian. Efektif apa tidak? Kalau memang efektif silakan. Kalau tidak, cari di model efektif. Salah satunya, Bapak sekalian, selain dari door to door ngajak orang sholat, dan juga buatlah yang ngajak itu sambil kita lewat aja Pak, nggak harus datang khusus, enggak. Sambil ketemu Pak, waduh udah lama tak nampak ke masjid nih, masjid lagi kita Pak. Bisa aja ngomong gitu. Kalau ngomong gitu imam, tokoh yang dihormati, disantuni, pasti dia segan Pak. Pasti dia segan, pasti dia datang. Segan, itu dulu lah. Dia merasa tak enak, nanti ditanya imam tak ada. Walaupun itu alasannya awal dia ke masjid, nanti dia datang. Itu saya katakan dakwah dengan membangun sebuah komunikasi dengan warga. Komunikasi sampai lewat aja Pak. Ketemu di jalan namanya. Waalaikumsalam Pak, waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Pak? Sehat. Waduh, makin gagah aja Bapak nih. Dah Pak, nanti ke masjid ya Pak ya. Kita sama-sama ada pengajian. Nanti habis sholat ini ada ini. Ceritain. Mungkin cara-cara begitu efektif, jalankan. Yang penting saya katakan sekali lagi, ada kerisauan kita terhadap jamaah, terhadap masyarakat kita, ya, yang tidak ke masjid. Gitu. Nah, dan juga menerima masukan. Jadi kalau ada masukan, bukan protes lah, usul saran, dengar masyarakat. Itu kan, dengarkanlah. Jadi kadang-kadang kan gini, imamnya satu, itu aja imamnya. Jamaahnya bilang, Pak, kali-kali variasi lah. Kan gitu. Umpama gitu ya. Dan kita harus membuka diri gitu. Nah, kalau ada di situ masyarakat kita atau tokoh kita yang menurut kita dia bagus menjadi imam, sekali-kali disuruh dorong dia. Pak, dah lama pula nggak dengar suara bapak-bapak imam dulu lah, kan gitu ya. Sah-sah saja Pak. Itulah namanya kolaborasi kita, dan itu orang merasa yang itu tersanjung gitu ya. Dan
Jangan langsung orang bilang begitu, aku nih imam satu-satunya di sini. Jangan macam-macam kalian dengar aja lah, ikut aja lah aku nih. Nah, enggak pula begitu ya kan? Ya kan banyak di masjid kan imamnya satu-satunya. Kan gitu. Jadi Bapak sekalian, cara-cara dakwah ini memang harus kita lihat pada kondisi masyarakat kita. Betul kata Bapak tadi, orang itu juga ya itu kondisinya begitu memang. 600 kakak yang datang 10% cuma gitu, salat 5 waktu. Tapi kita harus senantiasa terus berusaha bagaimana menarik mereka untuk datang ke masjid. Itulah saya katakan tugas-tugas imam bukan hanya sekedar mengimami, tapi bagaimana menjalankan peran dakwah, peran mubalik, peran ngajak orang, ya, peran untuk memberikan pengertian, pemahaman sekaligus mampu mempengaruhi orang lain untuk datang ke masjid dan sholat berjamaah bersama kita. Nah, teknis-teknis ini, metode-metode ini tentu kita akan lakukan sebaik mungkin apa yang kita bisa, gitu ya. Bagi remaja hari ini, Pak, kita risau dengan remaja kita, tapi kita tidak ada usaha dengan remaja kita seperti apa? Ajak pengurus. Ajak pengurus. Bagaimana remaja-remaja kita ini datang ke masjid? Apa yang kita lakukan? Pertama, remaja ini mungkin senang dengan seni, ya pengurus masjid buat hadrah, ya kan gitu, buat hadrah. Dulu berapa 2 tahun yang lalu tuh pernah buat futsal antar remaja masjid. Wah kan, itu kecamatan mana, Supang pernah kemarin tuh. Jadi masuk lapangan tuh Pak, doa dulu Pak, diceramahin dulu sama ustaz, baru main. Lumayan tuh, ngaji tuh, paling tidak dapat ilmu dia kan, ngaji dia. Paling tidak 15 menit itu ustaznya ceramah dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Sebelum berdoa, cara bertanding yang sportif menurut Islam, kan gitu. Cara bertanding yang sportif menurut agama Islam, menurut syariah, bagaimana bertandingnya. Diceramahin dulu. Habis sholat nanti datang waktu sholat berjamaah semua. Kan gitu, diajari Pak. Nah, kalau itu sebagai daya tarik bagi remaja-remaja kita, lakukan itu. Ya, lakukan itu. Itu yang saya kira Bapak Ibu sekalian. Nah, yang selanjutnya yang mau balik tak datang ini Pak sering saya tegur. Ini pada laporan pasti Pak saya panggil. Jadi pernah dulu saya tegur dan saya telepon seorang mubalik yang ada masukan dari pengurus masjid yang mengatakan bahwa mubalik ini tinggal dekat dengan masjid tapi batang hidung tak pernah nampak. Nak sholat subuh ke, nak maghrib ke, isya ke, tak pernah nampak. Nah, saya tanya, kenapa Pak Ustaz? Kitalah yang harus menghidupkan masjid. Ustaz jadi peran terdepan. Dan saya katakan terus terang di pegawai Kementerian Agama yang kalau ada seperti ini, tolong kasih tahu saya bilang. Nah, pegawai Kementerian Agama terutama yang laki-laki tidak aktif di masjid, kasih tahu saya bilang. Bapak-bapak kalau ada lingkungan, kasih tahu Pak. Ya, yang tidak aktif di masjid, pasti akan saya tegur. Ya, tanda-tanda mau habis satu pertanyaan lagi. Karena ada lapar juga nih. Jelas tanda-tanda jelas nih. Tenang aja. Ya kan? Jadi itu ya. Yang kedua itu saya ingin sampaikan. Nah, makanya harus ada mubalik yang seperti ini yang harus menjadi Bapak sekalian untuk laporkan Pak. Dan saya pelatihan mubalik itu saya sampaikan. Ketika Anda, saya katakan sebagai seorang ustadz tapi tidak pernah ke masjid, itu gimana ceramah Anda tuh? Nanti kabura ma'tan indallah nanti. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, makasih Pak Ustadz, ini memang menjadi PR kita bersama. Pak Ustadz Mujib, ini korek soalnya yang ngomong nih kan. Tentu kalau ada bacaan yang agak kata orang Melayu pelengkak-pelengkok sedikit kan sakit telinga dengarnya. Nah, itu kalau orang korek itu kan gitu, sakit telinganya dengarnya, tergelitik hatinya. Mujib ini kan korek. Nah, inilah saya katakan tadi, di IPIM inilah wadah kita untuk terus memperbaiki. Jadi jangan pernah malu Pak. Lakukan halakoh tahsin tilawah. Panggil qori, panggil orang yang bagus baca Qur'annya, menuntun bacaan-bacaan. Ya, para imam.
Saya melihat kita ini banyak kori-kori imam kita nih. Imam kita sudah banyak kori ini. Jadi ini tugas Ustaz Mujib, Ustaz apa tadi yang Imam Masjid Baitul Makmur, ya kan? Di apa Rahman, Man. Tahu. Imam di mana sekarang, Man? Dulu dia pernah sering kalau subuh-subuh ke masjid saya tuh ngimamin, kalau dia datang saya suruh imam subuh masjid saya sama Pak Mahdi. Ya, sekarang tinggal Batam Center dia, jauh. Artinya, Bapak sekalian, ya, ini harus dibangun terus, Pak. Jadi imam jangan pernah malu untuk memperbaiki bacaan. Karena bacaan itu harus dilatih terus. Ya, jangan memadakan apa yang ada menurut kita itu sudah bagus. Tapi orang yang mendengar, ya, orang yang mendengar. Nah, jadi untuk itu saya berharap teman-teman melalui wadah ini, yang paling tidak skop kecil lah perkecamatan, dibangun perkecamatan itu, ya, perkecamatan itu untuk melakukan halakoh tahsin tilawah dan bimbing kawan-kawan dibimbing. Jadi yang punya keahlian khusus yang memang Allah sudah beri kelebihan suara bagus, bimbing teman-teman. Bimbing bapak-bapak yang lainnya untuk juga paling tidak kalau suara itu kan memang sudah anugerah ya, itu nggak bisa. Tapi kalau bacaan itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Kalau suara mungkin itu ya anugerah lah, saya katakan anugerah ya, nggak bisa lah. Tapi kalau bacaan bisa kita latih, Pak. Bacaan bisa kita latih. Maka untuk itu teruslah berlatih, teruslah kita memperbaiki diri. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak sekalian, mohon maaf saya kalau di sana sini masih ada kekurangan, kesilapan dan kesalahan. Selaku manusia biasa, saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit sebelum kita akhirnya. Ini berkaitan tadi dengan masjid jami. Ternyata di Sungai Panas, Kelurahan Sungai Panas, Pak. Ternyata masjid jaminya 2. Masjid Sarahnya 2? Masjid jaminya 2. Oh gitu. Kenapa? Karena waktu pertama kelurahan yang kedua itu menunjuk Masjid Bandar Sri Mas Al-Ikhlas itu Masjid Jami. Nah ternyata lurah berganti, tambah lagi Masjid Jami di Kampulayu, ya betul. Jadi Masjid Jami Sungai Panas itu 2. Masjid Jami Al-Ikhlas Bandar Sri Mas yang pertama, kemudian Masjid Jami An-Nikmah Kampung Melayu. Ya Sri Panas juga. Panas ya. Jadi mungkin salah satu juga ini. Karena Masjid Jami Al-Ikhlas karena memang duluan Masjid Jami, namanya sekarang tetap Masjid Jami. Berubah. Jadi mungkin ini perlu siapa sebetulnya yang ini supaya tidak ini. Tapi sebetulnya tidak terlalu penting ya. Terima kasih kepada Bapak Kemenak Kota Batam, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar MH atas penyampaian. Barangkali sebetulnya masih banyak yang perlu disampaikan kepada kita, berhubung karena waktu yang sangat terbatas. Kita berikan aplaus dulu kepada beliau. Ya sekali lagi terima kasih atas materi yang cukup berharga bagi kita. Semoga kita dapat informasi baru berkaitan dengan tugas kita dan hubungan kita dengan masyarakat. Terima kasih, kita tutup sampai di sini dan kita akan melanjutkan pada jam 1 ya. Jam 1 on time Pak ya. Kita kembali ke materi mau bakar siang. Itu masalah makam yang ditiban. Iya. Jadi kan kemarin saya coba datangi Kiai Moko. Kiai Moko itu kan dia bisa Kerawang. Jadi saya pingin siapa yang mentalakinya. Kan harus jelas lakinya tuh. Itu yang belum jelas laki. Kemarin kita siapa katanya, saya nggak gitu kenal. Saya bilang kalau talakinya ini dari Habib Lutfi, saya bangun nih.
kita Satu. Yang untuk kedua, sholat saya bilang, ada di lantai cirinya 3 kalau ini makam di aulia samping, itu ya. pasti orang Dekat berziarahnya pintu banyak. Ini nggak masuk. ada Roger. Kemudian Hanya untuk ditetapkan oleh konsumsi teman-teman kita berada MBC di lantai 1. Sekupang sama Banser Ansor. Makanya sekarang Waktu Banser mau sholat diajak kita makan dia jam cerita. 1:10 Saya ajak ya Kemoko sekarang ya. kan. 12 menit Menetapkan itu. hanya beda ya. Jam 12 ya 12 menit. Betul, banyak salah rupanya. Baik, jadi ini pilih makan dulu atau gimana? Tapi yang lebih tepatnya itu kalau sebagian nanti makan selesai langsung ke atas sholat, ya, karena tempatnya mungkin tidak bisa juga sekaligus ini, ya. Bisa yang dahulu gitu, kemudian nanti bisa langsung ke mushola di sini lantai 3, mungkin median, tapi harapan